Inilah Desa Tugu Mukti, Kecamatan Cisarua di Kabupaten Bandung Barat. Kali gas! Kali gas! Nah, Desa ini hanya berjarak 4 km dari Desa Pasir Langu yang diterjang longsor Januari lalu. Dengan kontur tanah berbukit-bukit dan lembah, dipadu dengan hawa sejuk pegunungan dan alamnya yang asri, memanjakan setiap mata yang memandang. Serupa di Pasir Langu, Desa Tugu Mukti memang dikenal dengan potensi pertanian, khususnya hortikultura. Dikenal sebagai sentra penghasil sayuran dan bunga hias. Hampir setiap jengkal tanah di Tugu Mukti dimanfaatkan warganya untuk bertani, bahkan di lereng yang curam sekalipun. ya, jadi di sebelah kanan kiri kami ini adalah lahan pertanian yang memang belum ditanami ya, tapi dari kemiringannya saja tergambar bahwa ini sudutnya cukup curam, bukan cukup tapi sangat curam ya. Kalau saya sebagai orang biasa yang bukan dari kalangan petani mungkin agak takjub dengan kemiringan lahan ini yang nantinya akan bisa ditanami di sebelah kanan kiri saya. Nanti kita akan mencoba menuju ke salah satu ladang yang dimiliki oleh petani Pak Wale. Kita akan menuju ke ladang Pak Wale. Ya, ini adalah ladangnya. Terlihat ya kemiringannya seperti ini. Pak, ini mau ditanamin apa Pak? Tanaman selada. Tanaman selada. Iya. Situ ya Pak. Agak-agak merinding nih. Miring banget. Jadi kita sekarang sedang menuju ke atas. Ini lahannya lahannya Pak Wale di sini. Selada ya Pak ini semua ya. Dari bawah sampai ke atas dengan kemiringan yang mungkin dari kamera saja sudah tergambar, apalagi melihat secara langsung betapa kemiringannya sangat curam. Kita akan coba lihat ke atas seperti apa kondisinya. Lewat sini bisa Pak? Bisa. Salah satu petani yang realitas temui mengaku sudah sejak dulu berladang di lokasi ini. Tidak terbersit sedikit pun kekhawatiran terjadi longsor. Oke, jadi dari mana sampai mana ininya Bapak, lahannya Bapak? Lahannya, wah luas lahan nama. Yang di sini deh, yang di sini nih dari bawah sampai atas nih punya Iya, Pak Wale. sama Pak Wale, sampai saung gini, sampai belakang Miringnya juga sama, Sama. semiring ini semua. semuanya, Oke. miring semuanya. Ini kan lahannya kan mirip sama yang kemarin Pak, longsor di Pasir Langu ya. Kemiringannya tuh sama gitu. Bapak pernah takut nggak, pernah khawatir nggak kalau terjadi hal seperti itu di sini? Di sini enggak khawatir, udah biasa. Nah, kemarin kan ada himbauan ya Pak, mungkin kalau misalnya ada instruksi dari pemerintah daerah, karena ini lahannya dianggap berbahaya Ya. karena terlalu curam atau terlalu miring. Kalau Bapak mendengar itu gimana responnya? Tanggapan Bapak apa? Enggak apa-apa, Bapak mah. Enggak, tidak apa-apa. Kemak-kemak itu lah. Saya sedang memperhatikan Pak Waleh ini adalah seorang warga lokal yang menggarap lahan yang ada di Kecamatan Cisarua, Bandung Barat. Nah, lahan yang dimiliki atau digarap oleh warga lokal di Kecamatan Cisarua ini kurang lebih keadaannya seperti ini. Berdasarkan pengamatan kami, ini kalau menggunakan pengukuran secara visual ya, kemiringannya ini sekitar 45 derajat. Artinya ini cukup
menjadi tantangan tersendiri pada saat warga, terutama petani atau pekebun yang ada di sini menggarap lahannya. Nah, kalau dilihat dari kemiringannya, kemudian konturnya, ini adalah termasuk daerah yang rawan bencana karena tidak ada akar-akar kayu kuat yang menahan, dan sehingga rawan terjadi longsor. Dan kontur lahan seperti ini dengan kemiringan seperti ini memiliki kemiripan dengan yang ada di Desa Pasir Langu yang kemarin terjadi longsor besar hingga menelan korban jiwa sampai dengan puluhan orang. Nyatanya memang masyarakat di Desa Tugumukti alah bisa karena biasa, alias sudah terbiasa. Aktivitas berladang dilakoni oleh sebagian besar penduduknya secara turun-temurun. Terlebih hingga saat ini juga tidak pernah mendapat sosialisasi tentang bahaya dan resiko longsor di desanya. Iya, miring kan itu rawan. Kalau nggak dipanen, tapi kan ini ladang kami. Oh gitu. Iya. Tapi ini Takut dari situ juga kan sumber air sama yang rawan. Sama. Bu, ini kan juga miring ya Bu lahannya Iya, ya Bu ya. Sama miring. Berarti resikonya tinggi ya Bu ya kalau Resikonya di sini. tinggi. Pernah nggak Bu dikasih arahan gitu atau instruksi mungkin dari pemerintah setempat hati-hati kalau saat bertani karena di lahan miring gitu? Belum ada mungkin Ada ya. ya. Belum ketemu sama pemerintahnya. Tapi kalau buat yang RW 10 udah dikasih peringatan karena mungkin dari itu Burangrang, jadi udah dikasih peringatan kalau malam jangan terlalu tidur, hati-hati gitu. Jadi itu kan dulu pas 2000 berapa pernah ada longsor, korbannya 1 jiwa. Pernah sama. Di tempat yang sama atau beda? Beda sih, kalau itu mah Mentari, kalau ini mah Curug Layung nih mah. Pernah dulu juga. Iya, jadi kalau mau nyuruh kami pindah dulu, ya di mana kasih tempat dulu, terus jangan dikasih rumah dulu, tapi kedepannya gimana? Untuk 1-2 hari mungkin ada yang ngasih makan, tapi kan kalau disuruh pindah selamanya, kami mau kemana gitu? Hasil pendapatan, rumah, ya di mana gitu? Kalau misalnya sekarang nih Bu, sekarang ini kan lagi cerah, tiba-tiba hujan deras, Ibu tetap berhenti panen dulu, langsung keluar dulu? Berhenti dulu. Terus kan ini juga rawan, takut dari sana. Dari mana? Itu dari atas itu PT. Oh. PT itu yang sebelah itu. Tidak bisa dimungkiri, bagi petani Tugumukti dan Pasir Langu, bercocok tanam adalah jalan nasib demi bertahan hidup. Namun tanpa disadari, mereka hidup di atas zona rawan longsor. Salah-salah mengelola lahan bisa berubah menjadi sumber bencana. Ketika kita tahu longsorannya, jenis longsoran terjadi, maka upaya mitigasi akan lebih efektif kan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.